Nah, suatu malam itu anak lupa tanggal dan harinya. Ya itu kalau malam-malam setiap jam 3 itu pasti terbangun. Kadang kiai berzikir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kembali bersama MTSA Channel. Pada siang ini alhamdulillah kita melanjutkan kenalan indah bersama guru kita. Tema kita kali ini kita sekarang alhamdulillah bersama Ahmad Zuka. Beliau orang yang pernah belajar sama guru kita sebagai diangkat anak juga guru kita, banyak sejarah beliau sampai beliau juga dinikahkan di tempat ini oleh guru kita. Ini termasuk orang yang dekat dengan guru kita untuk pengalaman indah bersama murid-murid beliau. Ya, kita bersama juga mungkin tidak berpanjang lebar, ya, kita berselawat pada Rasulullah bersama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mungkin diperkenalkan dulu itu adik kita Zuka, mana awal dulu belajar atau pertama berjumpa dengan guru kita. Ya, assalamualaikum. Jadi nama Ana ini sebenarnya Yuri Afriansa. Dipanggil Jaka oleh teman-teman kita. Nah, begitu kenal dengan almarhum Allah yarham Syekh Zawizam, nama Ana ini diganti ialah Ahmad Zuka. Karena kata almarhum Kiai dulu, nama Jaka itu bahasa Indianya itu miskin. Jadi digantilah dengan nama Ahmad Zuka. Ya, insyaallah, amin. Nah, Ahmad Zuka itu ialah beliau ngomong itu artinya cerdas, kata Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak jadi orang yang cerdas, amin. Nah, pertama kali ini Ustadz Oji anak kenal dengan almarhum guru kita, abah kita ataupun kakek kita Syekh Zawizam. Itu dulu pada waktu itu zaman-zamannya anak sama sohib kita, diajak sohib kita ke satu ilir ini untuk silaturahmi pada saat hari raya Idul Fitri, ada salah. Nah, itu anak diajak oleh sohib kita itu ke sini malam-malam habis isya. Nah, jadi dalam pikiran anak ini kan dulu setahu anak kalau ulama itu biasanya kalau ibarat tuh kalau habis isya tuh jadwalnya ngajar atau berwirid atau mana. Nah, pas kami sana alhamdulillah beliau ada. Mungkin beliau sudah tahu bahwa kita bakal datang. Jadi pas kita datang sana main silaturahmi, kita kenalan sama sohib anak juga. Nah, terus akhir cerita berlanjutlah perjalanan itu. Seiring dengan waktu anak juga sama sohib itu sering ke sana terus ke tempat kiai sini. Ialah belajar hari Minggu. Kalau dulu hari Senin pagi itu ada terus pelajaran di majelis sebelum diadu ke di masjid itu. Itu Ustaz Wajid. Ya, di belakang masjid lama. Ialah zamannya kiai kita, Kiai Haji Manjid Dahlan, Ustaz Salim. Nah, di situ pernah kami dapat ijazah sama kiai berupa amalan dalail khairat. Nah, itu proses pengambilan ijazah itu Masya Allah, kami anak sama sohib-sohib itu di ibarat kata tuh oleh kiai itu kalau anak nafsirkannya dites dulu. Iyalah kami cleaning dulu, cleaning majelis, pembersihan, sampai kami gotong royong melester. Nah, setelah melester, jadi daripada
hasil daripada setelah gawe kami itu ialah kami dibelikan oleh almarhum kiai itu kitab Dalail Khairat beserta ijazahnya secara umum oleh kiai. Nah, jadi di situ terus kita sampailah anak nih di tahun 2012. Di situ anak alhamdulillah dapat anugerah dinikahkan oleh kiai dengan pilihan kiai. Anak sebabnya berserah diri pada saat itu. Awal ceritanya kan anak ditanya oleh kiai, juga antum lah sudah nikah? Belum, dia nanya. Ya, maka dipilih ke kiai. Anak pasrah di situ. Dibasing lah kiai siapa be. Akhirnya dapatlah jodoh wong satu ilir sinilah oleh kiai. Nah, dari perjalanan nikah itu ada suatu pengalaman yang sangat anak berkesan. Pada saat 30 hari mau menjelang menikah atau sebulan, anak kan dikongkon oleh kiai untuk jago ataupun tidur di ilir selama tiap malam. Jadi anak ditugas ke malam-malam jagolah piket. Nah, suatu malam itu anak lupa tanggal dan harinya. Kiai itu kalau malam-malam setiap jam 3 itu pasti terbangun. Kadang kiai berzikir Allah, kadang juga kaki ada ngobrol. Malam-malam itu ngobrol. Nah, pernah yang anak terdengar tuh masalah bab tauhid. Kiai itu ngobrol di dalam itu di kamar. Padahal udah katik wong di kamar tuh. Nah, di situ. Wallahu a'lam ana husnuzon be hatta itu dari golongan wali Allah yang hadir ataupun para malaikat. Tapi anak husnuzon di situ kiai ngajar di situ bab tauhid. Jadi di situ kiai muka bab masalah tauhid, masalah kita singkatnya baik kalau ilmu tauhid itu nak hitam-hitam, nak putih-putih, tak baca samar-samar. Jadi jelas dia. Kalau dia hitam berarti itu tauhidnya masih belum. Tapi kalau dia sudah putih, terang, itu baru tauhidnya. Nah, di situ kiai itu memang sosok ulama yang terkenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid beliau kalau beliau ngajar baik di mushola maupun di masjid-masjid itu pasti nyampe ke hati kita. Terutama untuk anak pribadi, anak dapat pengalaman kiai muka bab masalah puji-pujian. Jadi di situ anak pernah dites wong juga. Coba juga kau tuh tanya ke dengan kiai. Apa itu puji kodim terhadap kodim katanya. Nah, kan enggak tahu apa dia maknanya. Jadi anak tanya ke dengan kiai, di kiainya juga puji-pujian itu ada 4. Pertama puji kodim terhadap kodim, puji kodim terhadap baharu, puji baharu terhadap kodim, dan puji baharu terhadap baharu. Apa kiai maknanya? Anak tanya. Jadi kiai itu kalau puji kodim terhadap kodim itu Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Nah, sedangkan puji baharu terhadap kodim makhluk. Kita ini makhluk kata kiai. Baharu berarti Allah itu kodim. Jadi kita muji Allah. Ya seperti kita bertasbih, berzikir. Nah, puji baharu terhadap baharu itu ialah kita memuji sesama makhluk. Contoh, anak muji misalnya ada manusia jamnya bagus. Oh, jam kau ini bagus nih. Nah, itu muji baharu terhadap baharu. Ada lagi puji kodim terhadap baharu. Kata kiainya ialah Allah memuji makhluknya. Di mana? Ialah di kiai kemarin nyebut ke dalilnya di surah At-Taubah, la ilaha illa ana. Nah, itu Allah memuji diri zatnya terhadap baharu. Nah, yang ditanya nih kata kiai juga kalau masalah puji kodim terhadap kodim itu dosa diurusi lagi, itu gawe Allah. Mungkin bisa ngomongin nanya itu Ustaz katanya. Oh sudah. Habis itu dosa diurusi lagi gawe Allah itu, kita dosa bahas lagi. Nah, jadi di sini pelajaran masalah tauhid. Jadi di situ anak dengan almarhum Allah yarham Syekhuna Zawidham itu mendapatkan
kebanyakan dari kiai itu bab masalah ketuhanan tauhid dari kiai. Terus ya apalagi Ustaz? Ya, alhamdulillah beliau ini Ahmad Luka ini juga pada saat ini beliau memimpin, kita tunjuk untuk memimpin ngurusin untuk majelis maulid di majelis maulid Sultan Agung. Jadi kita mengadakan maulid al-Barzanji setiap malam Sabtu. Malam ini malam Sabtu itu kita baca dari rawi 1 sampai 8 sampai doa. Jadi khusus malam majelis maulid yang nanti bersama dengan ada hadroh, ada untuk anak remaja. Jadi itu untuk Zuka ya. Jadi beliau telah dinikahkan, alhamdulillah. Jadi istri beliau itu anak angkat dari guru kita Syekh Raizo. Anak angkat beliau. Jadi nikahkan dengan ini hubungan yang sangat erat. Kita adik-beradik ya. Jadi sesuai yang beliau sampaikan tadi, banyak beliau dapat ya, berjalan setelah di samping majelis taklim setiap hari kitab-kitab kita buka, beliau juga ada yang khusus ya. Beliau tadi alhamdulillah ini yang suatu kisah yang menarik, pengalaman yang menarik bahwa pernah guru kita tadi mengajar pada malam hari membuka majelis tapi di situ tidak ada orangnya. Jadi itu sudah ada rahasia dari guru kita, makanya beliau yang tahu, mungkin juga murid-murid yang lain ada juga yang tahu beliau mengajar kepada siapa gitu kan. Nah, itu rahasia mungkin untuk sebagai untuk penguatan keimanan kita, menunjukkan guru kita. Jadi untuk juga masih ada perjalanan sama ini, beliau masih ada pengalaman atau kalau mau ditutup kita mengajak ya pada teman-teman yang dulu, mari kita sudah ada media dakwah ya, ada media dakwah majelis taklim, ada melalui online itu kita bawa pesan-pesannya nanti kan. Kalau mau ada lagi silakan, kalau memang ada ingat-ingat masa lalu pengalaman bersama beliau, sosok karakter guru kita seperti apa mungkin pada murid-muridnya mungkin tak bisa ditambahkan. Ya, oke, baiklah untuk para jemaah MTS channel. Jadi kiai kita ini Syekh Zaidham ini beliau merupakan seorang ulama yang gemar bersedekah. Jadi beliau selain tawadu, wara dan juga berilmu, beliau sangat-sangat suka sedekah. Jadi di antara murid-murid beliau, anak Ahmad Taqwa, terus saudara kita Isa, tiap kita begawe di sini pasti tunjuk beliau duit. Walaupun kita tak berharap, kalau kita tidak ambek, beliau marah atau dia ambek sampai ke hajat. Nah di situ, jadi sosok guru yang mana bukan nganjuk ilmu, tapi beliau juga nganjuk kita duit. Masya Allah. Anak tak bisa lagi bayangkan nyari guru cak kiai kita ni. Kita datang dinjuknya makan, dinjuknya ilmu. So, apalagi kalau habis hari Jumat itu, kadang beliau habis Jumat itu kadang makan dulu kita. Alhamdulillah sekarang ni diteruskan oleh anak beliau Ustaz Ahmad Fauzi. Jadi setiap habis Jumat kita pasti ada makan bareng demi keberkatan dan persaudaraan itu daripada melanjutkan tapak tilas guru kita Syekh Zaidham. Nah beliau mungkin banyak pengalaman yang anak sama beliau tu, tapi mungkin waktu kita ni kaget nak masuk waktu asar, jadi beberapa itu yang bisa anak sampai ke terakhir anak dapat bisyarah melalui mimpi setelah anak menikah.
Jadi anak mimpi pas menikah itu kiai meninggal. Jadi almarhum Allah berpulang ke rahmatullah. Jadi setelah anak meninggal, anak hari mana tuh lagi mengandung anak pertama saya. Beliau, istri saya itu mengandung sekitar umur 7 bulan kalau salah anak mimpi. Bahwasanya anak itu bermimpi kiai gitu nih lagi ngendong Ustaz Ahmad Fauzi. Nah jadi kiai itu dalam mimpi anak tuh ngendong Ustaz Ahmad Fauzi. Terbalik, Ustaz Ahmad Fauzi itu ngendong guru kita Syekh Zawi Izam. Jadi anak langsung tanya dengan beliau, Ustaz Ahmad Fauzi, anak mimpi kiai Oji ngendong kiai. Oh rupanya Oji kiai itu amanat juga. Jadi amanat sekarang ini baik daripada majelis segala macam kegiatan-kegiatan itu sudah diserahkan oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Jadi untuk jemaah sekalian, untuk kita biar menambah mahabbah kita sama Syekh Zohidom, kita untuk di Ilir ini marilah sama-sama kita membantu mensyiarkan dakwah, terutama apa yang dijalankan oleh Ustaz Ahmad Fauzi untuk di Majelis Taklim Sultan Agung 1 Ilir ini. Itu semata-mata beliau menjalankan amanat dari guru kita Syekh Zawi Ridho. Mungkin demikianlah yang dapat ana sampaikan. Al-Fakir Ahmad juga mohon maaf kepada Allah Ta'ala, memohon ampun. Akhirul kalam wal afu minkum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku. Jadi banyak cerita yang tersimpan. Hanya ini yang waktu membatasi kita. Semoga dapat bermanfaat untuk sebagai renungan kita, sebagai murid dan kaum muslimin dan muslimat, menambah kekuatan kita, keimanan kita untuk mencintai para alim ulama dan guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.